Kemenangan tandang Persebaya Surabaya untuk kali pertama setelah 23 tahun atas rival bebuyutannya Arema FC dengan skor 3-2 ditengarai jadi pemicu terjadinya kerusuhan. Atas hasil ini juga supporter Arema FC pun meluapkan kekecewaannya dengan masuk ke lapangan begitu pertandingan usai. Benturan yang pecah pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya itu terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afina menjelaskan kronologi terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan dalam konferensi pers di Malang pada Minggu dini hari 2 Oktober 2022. Selama pertandingan tidak ada masalah terjadi ketika usai pertandingan. Penonton kecewa melihat tim Arema FC kalah, apalagi ini sebelumnya Arema FC tidak pernah kalah di kandang sendiri lawan Persebaya dalam beberapa tahun terakhir, kata Niko. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan pihak kepolisian setelah pertandingan selesai, pemain dan ofisial Persebaya masuk ke dalam kamar ganti. Namun mereka dilempari botol air mineral oleh oknum supporter Aremania. Tak hanya pihak Persebaya saja yang jadi sasaran, ketika ofisial Arema FC yang tengah menuju kamar ganti pemain, Aremania juga turun ke lapangan dan bertindak kasar pada pemain dan ofisial tim Arema FC. Polisi yang berada di lapangan bergerak cepat. Mereka langsung melindungi pemain dan dibawa masuk ke dalam kamar ganti pemain. Keadaan semakin tak terkendali, semakin banyak oknum supporter Aremania yang turun ke lapangan dan menyasar aparat polisi. Aparat keamanan berupaya untuk memberikan peringatan beberapa kali, namun tidak dihiraukan, sehingga tim kepolisian mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata ke arah supporter Aremania yang tak terkendali itu. Karena efek gas air mata tersebut, supporter Aremania yang berada di tribun segera membubarkan diri dengan berlari keluar stadion demi menyelamatkan diri. Setengah jam setelah kericuan atau sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, pemain dan ofisial tim Persebaya Surabaya meninggalkan stadion menggunakan rantis serta pengawalan ketat. Namun mereka diadang oleh oknum supporter Aremania. Mereka menghalau dia meletakkan pagar besi pembatas di jalur sebelum pintu keluar Stadion Kanjuruhan. Oknum supporter ini juga bertindak anarkis dan agresif pada polisi. Polisi pun bertindak dengan menyemprotkan gas air mata demi membubarkan Aremania. Peristiwa naas itu mengakibatkan 180 penonton supporter Aremania dan aparat keamanan mengalami cedera sesaat setelah kerusuhan. Peristiwa horor ini hingga Minggu sore telah mengakibatkan 174 orang meninggal, termasuk 2 anggota kepolisian. Sementara itu, seorang penonton laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, Muhammad Dipo Maulana, 21 tahun, mengatakan ia mendengar setidaknya lebih dari 20 kali tembakan gas air mata ke arah penonton di tribun Stadion Kanjuruhan Malang. Dipo berkata, suasana di dalam stadion selama pertandingan berlangsung relatif aman karena tidak ada supporter tamu yang datang. Namun begitu laga berakhir, beberapa penonton yang diduga dari tribun 9 dan 12 turun ke lapangan karena kecewa dengan hasil kekalahan 3-2. Mulanya sekitar 6 penonton yang masuk ke lapangan dan mendekati pemain Arema untuk protes, tapi mereka segera ditindak polisi. Tak terima rekanya ditindak polisi, oknum Aremania di tribun 12 turun ke lapangan dengan jumlah semakin banyak. Dari situlah situasi berubah mencekam. Terhadap besarnya jumlah korban yang berjatuhan membuat sejumlah media asing menyoroti tragedi ini. The Guardian misalnya memberitakan tragedi Kanjuruhan tersebut dengan menurunkan berita berjudul lebih dari 120 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan di pertandingan sepak bola Indonesia. Demikian pula dengan The New York Times yang menulis berita dengan topik ricuh di pertandingan sepak bola Indonesia menewaskan beberapa fans tewas. Media Inggris yaitu The Mirror juga melaporkan tragedi Kanjuruhan. Mereka menayangkan berita dengan judul lusinan supporter sepak bola tewas di kerusuhan massal yang melibatkan tembakan gas air mata dan liga dihentikan. Guys, mari kita ucapkan duka cita yang dalam untuk dunia pesepak bolaan kita. Semoga ini menjadi peringatan dan kejadian terakhir dalam dunia olahraga kita.